Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur marilah kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita bisa berkumpul dan bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga tercurah limpah kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para tabiin dan tabiatnya, semoga syafaatnya sampai kepada kita selaku umatnya di akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadiran di acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang akan dilaksanakan oleh Ibu Inai Suminar SPD. Untuk acara hari ini, yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dari kepala sekolah, yang keempat penyampaian materi diseminasi budaya positif, yang kelima sesi tanya jawab, dan yang keenam doa tutup. Baik hadirin, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Dan untuk acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Bapak Ibu hadirin dipersilakan untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai. Dipersilakan Ibu Bapak Guru hebat duduk kembali. Baik, kita akan lanjutkan ke acara yang ketiga yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada yang terhormat Bapak Tutan Darmadi MPD, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla karena hari ini kita bertemu kembali khususnya di acara
diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh rekan guru kita, yaitu Ibu Inai Suminar SPDI. Ini acaranya tentang budaya positif untuk memanfaatkan hal-hal positif kepada warga sekolah, terutama untuk siswa dan siswi. Nah, salawat serta salam marilah kita curahkan juga kepada baginda besar kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada kesempatan ini saya tidak akan banyak menyampaikan sesuatu hal tentang ini, tentang Ibu Inai mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak. Saya sebagai mungkin pimpinan hanya memberikan dukungan. Yang pertama dukungan apa? Tentu saja dukungan moral, dukungan juga fasilitas, dan mungkin juga di sini rekan-rekan guru juga insya Allah mendukung, karena pendidikan guru penggerak ini begitu luar biasa, ditempuh dalam waktu 6 bulan dan juga memerlukan mental yang kuat, materi, tenaga dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan dengan Ibu Inai mengikuti pendidikan guru penggerak ini nanti membawa kemajuan manfaat untuk khususnya SD kita ya Ibu Inai ya. Yang kedua, tentu saja ketika sebuah kita misalkan selalu mengupdate, ini kan pendidikan guru penggerak ini mengupgrade kembali pengetahuan kita ya. Jadi insya Allah mungkin nanti akan menambah pengetahuan Ibu Inai, menambah bagaimana caranya memajukan sekolah kita, dan insya Allah mungkin nanti juga ini akan menambah pengetahuan guru-guru yang lain juga. Nah, jadi ini juga salah satu imbas dari diseminasi supaya nanti guru-guru juga di sini mengetahui, oh seperti ini loh cara memajukan siswa-siswi menjadi lebih baik lagi. Guru kita juga meningkatkan kualitas diri kita lagi. Oleh karena itu, saya sebagai pimpinan sekali lagi mendukung kegiatan ini, dan mudah-mudahan kegiatan ini berjalan lancar ya Ibu Inai ya. Dan sekarang Ibu Inai itu baru kurang lebih berapa bulan mengikuti? 2 bulan mengikuti kegiatan guru penggerak, dan masih ada yang 4 bulan lagi. Insya Allah kalau itu ini insya Allah nanti berjalan lancar. Mudah-mudahan kita doakan untuk kuat saja ya Bapak Ibu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, sepatah dua patah kata, hanya bisa memotivasi dan berikan dukungan saja. Itu aja mungkin Bapak Ibu ya. Terima kasih atas waktunya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak untuk motivasi dan juga dukungannya kepada CGP yang sedang melaksanakan pendidikan guru penggerak. Oke. Untuk itu kita akan lanjutkan ke acara inti, di mana acara inti ini yaitu diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Inai Suminar SPDI. Kepada Ibu Inai Suminar SPDI kami persilahkan. Apresiasi buat Bu Inai, Ibu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD 4 Cimampar, Bapak Tutang Darmadi SPDMM. Yang saya hormati juga sayangi dan dibanggakan ibu-ibu guru yang hebat-hebat luar biasa, ibu guru dan bapak guru SD Negeri 4 Cimampar. Santai saja ya Bu. Terima kasih juga dukungan saya sampaikan terutama kepada Bapak Kepala Sekolah, karena telah banyak sekali dari pertama perjalanan saya menjadi CGP di angkatan 11 ini, banyak sekali dukungan yang luar biasa buat saya.
terutama dalam melaksanakan kegiatan CGP Angkatan 11 ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Bapak yang mungkin di sela-sela kesibukannya meluangkan waktu untuk menghadiri diseminasi ini. Sebenarnya Ibu Bapak, tugas ini kenapa ada diseminasi aksi nyata modul 1.4 itu adalah sebenarnya tujuannya tugas saya sebagai CGP, karena saya ditugaskan untuk memaparkan budaya positif kepada Ibu Bapak, teman sejawat khususnya yang ada di lingkungan saya sendiri. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robi, dan tak lupa sholawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang insya Allah mudah-mudahan di akhir atau kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Dan selanjutnya pembelajaran kita ke materi. Sebelum melanjutkan ke materi, streaming dulu yuk Ibu di depan. Apa aja? Nanti ada kejutan buat ibu-ibu dan bapak-bapak. Iya ibu-ibu, kita akan ceritanya kita akan menangkap Nani. Menangkap apa Bu? Menangkap siapa Bu Pak? Nani. Yang kita tangkap adalah Nani. Tangannya Ibu Bapak, yang ini ke atas, yang ini telunjuknya disimpan di sini. Satu ini. Apa ya? Bapak sama Ibu pasti kepo. Apa ini? Ini. Setiap saya menyebut nama Nani, Ibu dan Bapak menangkap tangkap telunjuk dari teman kita yang dekat. Ditangkap tangan teman kita yang dekat. Sudah paham Ibu Bapak? Siap. Di sebuah kampung Desa Sekarsari terdapat satu keluarga. Kepala keluarganya bernama Bapak Edi. Bapak Ibu udah pegal ya? Namanya Bapak Edi mempunyai 3 anak kembar. Yang pertama namanya Nani. Selanjutnya, sampai mana barusan teh? Nani. Yang kedua Nunu. Yang ketiga Nano. Ya, Nano yang ketiga. Mereka hidup di suatu kampung dekat Desa Sekarsari yang bernama kampungnya Cibinong. Di kampung Cibinong. Suatu pagi, Nani. Benang wae itu benang wae. Siapa yang menang dapat? Mana? Aduh. Iya, yang Nani pergi ke sungai untuk mencuci pakaian. Tidak lama kemudian saudaranya Nunu menyusul untuk pergi ke sungai, karena di kampung di sini tidak ada dia tidak mempunyai kamar mandi, gitu, tempat untuk mencuci pakaiannya. Jadi dia itu sama ke anak-anaknya suka pergi ke sungai untuk mencuci pakaiannya. Selanjutnya
karena di rumah belum masak, bapaknya siapa? Bapak nanti Bu? Bapak Edi memanggil Nani. Iya, udah. Terima kasih Ibu Bapak. Aduh, iya terima kasih karena alhamdulillah kita masih berbahagia atau masih siap untuk mengikuti acara selanjutnya yang sudah ini kita akan melanjutkan ke materi. Kita memulai materinya yaitu ini tentang disiplin positif. Ada juga nih permainannya. Tangan ibu yang kanan dikepalkan. Masih dikepalkan. Terus teman kita yang tidak mendapatkan teman boleh merapat. Ibu Mita kesini sama Ibu Siti ya. Dengan teman ya. Temannya akan berusaha untuk menggenggam. Yang menggenggam tangan ini nanti bergantian. Membayangkan kalau di genggaman kita ini ada yang berharga, ada barang yang berharga. Ada barang yang berharga disimpan di sini, dikepalkan ini. Sekarang oleh teman, ibu bapak berusaha untuk membuka genggaman ini. Apakah akan dibuka atau tidak akan dibuka? Ya, coba sekarang, ayo, ibu ke bapak coba. Bergantian, nanti kalau udah berarti mau disogok, mau dipaksa. Ini bayangkan di sini itu berharga, misalkan 1 miliar di sini. Yang sangat berharga. Disodok, terus dirayu, ayolah buka, bisa enggak? Mau dibuka enggak? Mau dibuka enggak? Ya setelah yang satu bergantian sekarang, cuman yang satu lagi, berarti tadi dibuka kan enggak? Sampai dirayu, sampai diajak bercanda supaya untuk genggaman tangannya itu dibuka. Udah ibu? Sekarang yang teman kita yang satu lagi? Udah. Nah itu apakah kira-kira yang menggenggam tangan ini dibuka apa tidak Bu? Tidak. Kenapa Bu? Mbak? Karena ada kita menggenggam barang berharga, walaupun disodok, walaupun dirayu, walaupun diiming-imingi dengan coba dibuka, angka digantian pakai tangan. Nanti dikasih hadiah misalkan ya. Nah ini ibu bapak akan berusaha mempertahankan atau membuka sendiri. Mempertahankan. Tapi kalau seandainya budaya positifnya misalkan, kadang kita kalau sudah tersentuh hati kita, sudah yakin tentang keyakinan kita, pasti kalau suatu saat akan dibuka dengan sendiri. Itu yang akan kita bahas mengenai budaya positif. Karena di budaya positif itu tidak ada paksaan, tidak ada rayuan, tidak ada apapun. Tapi kalau sudah ada keyakinan di dirinya untuk bisa berubah menjadi yang lebih baik lagi, pasti akan dibuka dengan sendirinya kalau udah sadar.
Itu Bapak Ibu. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, kita lanjut. Selanjutnya, apa saja konsep utama dari budaya positif? Yang pertama yaitu perubahan paradigma pembelajaran. Ini yang akan saya paparkan ya Ibu Bapak. Disiplin positif. Yang ketiga, motivasi atau hukuman atau penghargaan dari restitusi. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol. Yang keenam, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Saya mau bertanya kepada Ibu Bapak yang hadir di sini. Ibu Bapak dari 1 sampai 6 ini apa yang asing atau yang baru-baru kita kenal? Di poin yang mana? Keyakinan kelas. Terima kasih atas kesempatannya, Ibu. Mungkin di sini yang asing bagi kami kalau masalah motivasi, hukuman, penghargaan itu mungkin sering dilakukan, dan yang paling asing itu adalah poin 5 posisi kontrol dan keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Itu Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih kembali Ibu Siti. Iya, yang lainnya ada Ibu? Terima kasih Ibu. Untuk saya juga sama, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Iya, jadi jawaban Ibu yang berdua ini mewakili ibu-ibu dan bapak-bapak ya. Ketika masuk ke CGP angkatan 11, ya itu, alhamdulillah saya bisa mengenal sedikit demi sedikit ya tentang restitusi. Tujuan saya memaparkan diseminasi positif ini yang saya harapkan setelah Ibu Bapak melaksanakan pembelajaran ini, mudah-mudahan pemahaman Bapak dan Ibu lebih dalam lagi dan bisa mewujudkan impian visi sekolah yang ada di SD Negeri 4 Cimahpar ini. Selanjutnya Pak, ada pertanyaan pemantik dari saya. Nomor 1, apakah hukum bisa mendisiplinkan anak? Yang kedua, apakah hadiah bisa meningkatkan prestasi anak? Yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi. Saya berusaha bagikan. Kertas atau sticky note kepada Ibu Bapak ya. Ini menurut yang ada di pikiran Bapak saja dan Ibu ya. Yang pertama, sekali lagi, apakah hukum bisa mendisiplinkan anak? Bisa tidak Bapak Ibu? Boleh secara lisan, siapa yang mau menjelaskan? Ya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan nomor 1. Apakah hukum bisa mendisiplinkan anak? Bisa, tapi sebenarnya hukum itu bisa mendisiplinkan anak, namun hanya pada saat itu saja. Mereka melakukannya bukan karena hati mereka, tapi mereka melakukannya karena takut. Karena takut dengan hukuman yang akan kita berikan. Sebagai guru, di sana kita kadang tidak bisa kontrol atas kesalahan murid kita sendiri. Misalkan cara kita menghukum, kadang kita menghukum sepihak tanpa kita menanyakan terlebih dahulu alasannya kepada anak. Anak akan disiplin hanya pada saat itu saja. Hanya pada saat itu karena mereka merasa takut akan hukuman yang akan kita berikan. Mungkin itu saja Bu yang bisa saya sampaikan. Iya, kasih aplaus ibu-ibu, bapak-bapak. Ibu bapak kasih aplaus, tepuk tangan nih. Luar biasa Ibu. Terima kasih, jawabannya sangat luar biasa. Selanjutnya nomor 2. Apakah hadiah bisa meningkatkan prestasi anak? Iya, boleh Bapak. Ya, terima kasih waktunya kepada Ibu Indah. Hadiah ya kan biasanya gitu ya.
Kan biasanya kita kalau pendidikan zaman dulu dan sekarang itu, zaman dulu misalkan kalau zaman kolonial ya, kalau sekarang kan berbeda gayanya. Kalau zaman dulu kita flashback lagi ke belakang gitu. Kalau misalkan berkaitan dengan hukuman biasanya sudah terbiasa guru yang dulu ya, yang dulu lempar A, lempar B, menghapus terbang gitu ya, itu sama buku, atau berdiri di depan kelas, dicewek dan sebagainya. Tentu saja mungkin waktu dulu itu bisa mendisiplinkan anak ya, bisa. Tapi untuk sekarang mungkin karena paradigmanya baru, zamannya juga berbeda, jadi kadang-kadang sekarang diterapkan juga tidak tepat gitu, karena banyak hal-hal yang baru dan juga banyak terjadi sesuatu yang baru. Makanya mungkin kalau zaman dulu hukuman bisa betul juga, walaupun sekarang kalau dipakai sekarang mungkin tidak relevan, tapi waktu dulu alhamdulillah anak-anak juga baik-baik dengan hukuman tersebut, karena mungkin zamannya berbeda. Kalau sekarang ya mungkin tidak tepat dan kurang tepat. Makanya butuh strategi baru mungkin Ibu ya, berkaitan dengan hal itu. Terus barusan juga tentang hadiah bisa meningkatkan prestasi anak. Menurut saya betul juga kalau hadiah itu bisa meningkatkan prestasi anak ya. Ketika misalkan kita ada perlombaan gitu, ada perlombaan dalam misalkan di sekolah ada kelas meeting tentang misalkan catur atau lomba berkaitan dengan ilmu pengetahuan sains atau apa, terus anak diberikan hadiah misalkan, itu mungkin bisa meningkatkan prestasi anak, memunculkan, cuman memang mungkin tidak memunculkan nilai kesadaran intrinsiknya. Jadi dia karena ingin hadiah mungkin ya tujuannya. Nilai intrinsik atau kesadaran dari dalam dirinya nanti akan lambat munculnya gitu. Berbeda mungkin kalau bukan hadiah. Nah makanya ini menarik sekali ya, berkaitan dengan budaya diseminasi ini sebetulnya apakah ada strategi lain mungkin. Itu mungkin yang baru saya pahami Bu Ina ya, berkaitan dengan hadiah tersebut. Kalau sekarang kan masih bisa dapat meningkatkan prestasi betul, tapi mungkin kesadarannya mungkin nanti yang munculnya berbeda dan instinktif. Mungkin itu aja beda dari saya. Terima kasih. Iya, terima kasih. Pos lagi Ibu, Bapak, tepuk tangan dari pemaparan dari Bapak yang begitu jelas sekali. Nomor 3, guru harus mampu memberikan solusi. Tulis aja ya di kertas, disimpan, tapi tidak disayangkan, disimpan saja. Nanti untuk selanjutnya kita bahas. Jadi pertanyaan-pertanyaan pematik ini nanti akan ada setelah mendengar pemaparan dari saya. Yang pertama kita akan membahas perubahan paradigma pembelajaran berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Anak bukanlah kertas kosong. Kita sebagai guru hanya bisa menuntun sesuai kodratnya dengan tujuan agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Jadi di sini kita sebagai guru itu hanya menuntun, karena anak didik kita itu sudah ada kodratnya ya, sudah punya keahlian atau kebiasaan, keyakinan mereka. Jadi tugas kita adalah menuntun segala kodrat yang ada yang berbeda-beda. Kodrat anak itu kan berbeda-beda ya. Yang beda-beda itu yang bagaimana Ibu Bapak? Menurut saya, kodrat anak yang berbeda-beda itu, setiap anak itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda.
Jadi setiap anak memiliki pribadi yang berbeda-beda. Di sini mungkin menuntun kodrat anak, jadi kita lebih berpihak kepada anak, di mana di sana kita jangan memaksakan kehendak mereka. Mungkin di bidang pengetahuan mereka kurang menguasai, di bidang lain mereka akan menguasai. Mungkin itu, Bu. Ya, terima kasih Ibu. Alhamdulillah ya, di sini sudah paham perubahan paradigma pembelajaran menurut filosofi Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, nah ini yang kita akan bahas adalah nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai positif yang akan kita bahas, menuntun anak didik kita supaya sukses. Ini yang kita tuju adalah profil pelajar Pancasila. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ibu bapak pasti sudah tidak asing lagi ya mendengar profil pelajar Pancasila. Itu yang sering kita nyanyikan ibu bapak. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Orang nyanyikan hal apa? Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan kenal optimis. Yeay, tepuk tangan. Alhamdulillah ibu bapak masih ingat perubahan paradigma kontrol guru dalam menghadapi murid menurut teori kontrol Dr. William Glasser. Ilusi guru mengontrol murid. Kita kalau dulu masih berilusikan. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Jikalau murid tersebut memilih untuk melakukannya, walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut. Hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya di saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Jadi berkeyakinan kita kalau dulu kita bisa memaksa anak ya, tapi sebenarnya itu tidak. Mereka akan dengan sendirinya kalau sudah menyadari hal baik pasti mereka akan melaksanakannya. Seperti masih banyak kan ibu bapak adalah sebagian murid kita yang masih tidak mengerjakan tugas. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Jadi intinya budaya positif itu tentunya yang kita kebajikannya itu berarti nilai-nilai yang baik ya Bu. Nilai yang baik atau nilai yang jelek? Nilai yang baik. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kalau kita mengkritik anak, misalkan anak kita ada satu orang yang memperhatikan guru dalam pembelajarannya, terus kita main kritik-kritik aja. Apakah itu dapat menguatkan karakter? Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Jadi gagal ya ibu, jadi tidak boleh dikritik. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Jadi kita jangan
menegurnya secara positif. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita berilusi. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal yang tertentu. Jadi orang dewasa atau kita sebagai guru memaksa anak untuk berbuat sesuatu. Apakah yang dilakukan dapat diterima? Selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja, pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang. Dan sebuah hubungan permusuhan pun akan terbentuk. Karena itu tadi ya, orang dewasa percaya bahwa mereka itu bisa melakukan apa yang kita tentukan. Dan murid pun akan terpaksa untuk melakukannya. Lanjut. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol Stephen R. Covey? Bila kita ingin berbuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara untuk kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma kita, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu. Jadi ini perubahan kita yang dulunya misalkan suka memaksa anak untuk bisa melakukan sesuatu tergantung kemauan kita. Nah sekarang kita ubah paradigma, ubah keyakinan kita itu menjadi perlahan-lahan lah pasti bisa ya. Karena kan kalau zaman dulu, iya ya, seperti Bapak telah sampaikan, Bapak Kepala Sekolah, kalau dulu ya kita membuat pelaturan, memaksa mereka untuk disiplin itu emang dulu terlaksana dengan baik. Kita nurut, dan dipaksa kayak harus karena ada mungkin hukuman bentuk fisik ya. Kan kita tidak sekolah terlambat, tapi hukumannya misalkan lari mengelilingi halaman sekolah. Saya yakin di sini ibu bapak sudah mengenal itu dan berusaha untuk memimpikan murid-murid kita dan berusaha untuk merubah sikap kita. Jadi di sini bukan hanya untuk murid yang untuk dirubah, tapi kita dulu sebagai orang tua di sekolah ya. Sebagai orang tua di sekolah untuk merubah kebiasaan kita, merubah akhlak kita. Selanjutnya stimulus respon. Pandangan tentang dunia, stimulus respon tentang dunia. Realitas kebutuhan kita sama tentunya, tapi sebenarnya di teori kontrol itu realitas atau kebutuhan kita berbeda ya. Ini respon, stimulus respon ini. Dulu semua orang melihat hal yang sama. Sekarang setiap orang memiliki gambaran berbeda karena kodrat yang berbeda-beda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Seharusnya atau teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi kita kalau melihat anak berperilaku melakukan kesalahan, kita langsung dipanggil anak. Misalkan, Budi, kamu kesini, kamu telah menjatuhkan pot kembang yang ada di halaman sekolah. Terus seketika kita langsung memutuskan bahwa itu adalah suatu kesalahan. Padahal semua perilaku memiliki tujuan. Ibu bapak juga pasti dalam memilih untuk menghukum anak nanti selanjutnya dibahas
itu bebas akan melakukan apa saja dengan cara apa saja, karena mungkin melakukan semua itu memiliki tujuan. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Di teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol Anda. Jadi hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol kita, ya. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sudah dibujuk, sudah dirayu, tapi kita masih mengalami kegagalan. Jadi dipaksa anak didik kita oleh gurunya. Kolaborasi dan menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang kalah. Kalau dulu berarti ada yang menang dan ada yang kalah di stimulus respon. Di teori kontrolnya, model berpikir menang-menang. Apa tuh Bu artinya? Model berpikir menang-menang. Jadi tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah, ya. Nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Yang pertama tadi sudah dibahas, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Yang kedua, menurut primary year program, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keinginan, kearifan, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang terakhir, keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Semua ini adalah nilai-nilai kebajikan yang termasuk budaya positif. Selanjutnya Pak, di stimulus respon, kita merubah diri kita, ya Pak Bu, merubah keyakinan kita. Yuk semangat dari sekarang, merubah impian. Kita harus punya impian. Murid-murid kita itu mau dikemanakan, mau seperti apa, tergantung kita sebagai guru. Sebelum kita merubah anak didik kita untuk menjadi yang lebih baik lagi, mungkin seharusnya kita dulu memang harus kita dulu untuk memperbaiki diri. Sekarang lanjut kita ke disiplin positif. Ini yang kita akan bahas. Disiplin positif adalah pendekatan disiplin yang mengajarkan tanggung jawab kepada anak dan menggambarkan kesabaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu yang gimana Bapak Ibu? Tadi sudah kita bahas. Yang baik atau yang jelek? Yang baik. Yang pertama, cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai kebajikan. Kedua, lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Yang ketiga, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Jadi kita bertugas tidak memaksa dan tidak memuji yang berlebihan atau hukuman terutama ya. Jadi kita tidak boleh melaksanakan hukuman. Tidak ada hukuman di sini. Motivasi perilaku manusia. Ini di sini ada beberapa motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya. Saya mau tanya, Ibu dan Bapak biasanya melaksanakan sesuatu itu gara-gara apa, Bu? Yang mana? Yang ke satu atau kedua atau ketiga? Ayo jujur saja. Yang mana? Yang pertama hukuman, yang kedua imbalan, yang ketiga sadar diri. Yang mana? Sadar diri. Ya, dan kita aja ini Mbak. Menurut kita yang menyadari, biasanya kita melakukan karena ada hukuman.
curhat sedikit. Biasanya yang kita laksanakan emang biasanya anak-anak juga begitu ya. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman, anak itu pasti akan melaksanakannya, terpaksa untuk melaksanakannya. Ini poin 1. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan gara-gara misalkan aku harus nilainya 100 di nilai matematika karena akan dapat imbalan. Misalnya kalau si anak didik kita. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri. Jadi dia sendiri yang menghargai dirinya sendiri untuk melakukan sesuatu yang mereka percaya. Nah, sekarang 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini hanya anak saja gitu Pak Bu? Tidak ya Pak Bu. Yang membutuhkan kebutuhan dasar manusia itu semuanya, bukan hanya anak didik kita, tapi kita juga membutuhkan. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang masuk ke dalam bertahan hidup apa saja Bapak Ibu? Makan, minum, sandang, pangan, dan papan. Yang kedua, kasih sayang dan diterima. Kebutuhan diterima dan kebutuhan diterima. Itu contohnya apa ya Pak Bu? Setiap manusia itu membutuhkan kasih sayang yang sama dan juga perlakuan yang sama di mata manusia. Iya, seandainya anak kekurangan dari kasih sayang ini, mereka akan mencari perhatian kepada kita, caper ya. Jadi mereka itu karena kurang kasih sayang dari kita, jadi mereka melakukan sesuatu. Yang ketiga, penguasaan, kebutuhan atas kemampuan. Itu sama ya, kita berkuasa, serasa berkuasa gitu, yang mengatur orang. Jadi kita ini anak didik itu beranggapan aku orang hebat misalkan ya, jadi pemimpin di belajar atau di kelasnya. Kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Jadi kebebasannya anak misalnya dia ingin belajar di luar, jadi pembelajarannya tidak terus dilaksanakan di kelas saja. Yang kelima, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kalau kita happy, kalau kita bahagia, apa gitu? Karena apa? Gaji lancar Bu, saya senang banget. Iya, gaji lancar ya begitu. Gaji lanjut. Konsep disiplin kurang tepat. Nah ini Bapak Ibu pilihan disiplin yang ada di pikiran Ibu Bapak apa Ibu Bapak? Hukuman, terus peraturan, terus aturan, banyak sekali ya itu 3. Jadi hukuman ini di sini masuk disiplin kurang tepat. Kenapa? Karena hukuman bisa menyakitkan anak. Yang kedua, tidak nyaman. Yang ketiga, murid takut. Itu tadi sudah dijelaskan, dicontohkan seorang murid yang takut jadi terpaksa untuk melakukan jadi aturan. Yang keempat, memaksa. Yang kelima, murid menyembunyikan kesalahan. Dak sieun teh dihukum repeh teu nyarios. Jadi diam saja, diam menyimpan kekesalannya atau menyembunyikan kesalahan. Selanjutnya murid menjadi rendah diri, jadi merasa sangat tidak menghargai diri dia sendiri. Selanjutnya keputusan sepihak. Anak kalau hukuman dibuatnya sepihak oleh guru, mendadak, spontan, langsung murid melaksanakan kesalahan, langsung kita mencari atau menyebutkan hukumannya. Yang kedua, penghargaan. 1, kurang efektif, kurang penghargaan dan kurang efektif. Bapak Ibu dapat merusak hubungan, munculnya sifat iri terhadap teman.
cenah beureum piraku mana menang piala ti ai urang teu ranking hiji misalkan yang ranking pertama kan ranking kedua juga mungkin harus diberi penghargaan atau tidak Bapak Ibu? Ya, karena harus juga dikasih supaya tidak iri. Yang ketiga, mematikan kreativitas anak. Yang keempat, menghukum dengan sistem ranking. Tadi sudah merampas hak menghargai dirinya. Itu tadi identitas, konsep disiplin tidak sukses. Yang ini sekarang konsep disiplin dengan identitas sukses, yaitu yang pertama konsekuensi penguatan jangka pendek. Jadi konsekuensi itu bagus, sukses, cuman mungkin ada kelemahannya karena itu akan berakibatkan untuk jangka panjangnya tidak ada. Jadi jangka pendek yang selanjutnya perlu monitoring berkelanjutan. Karena kan penguatan jangka pendek ini maksudnya kalau misalkan terus kita melaksanakannya kelamaan pasti ibu bapak juga akan tidak sanggup. Jadi ini masih kurang, ada kekurangannya. Stimulus respon itu tadi, murid menghormati peraturan. Jadi kalau ada konsekuensi pasti anak didik kita akan mengetahui aturannya, karena kalau konsekuensi itu sudah ditentukan bersama. Jadi konsekuensi itu kita sebagai guru yang menyebutkan hukuman, tetapi bersama dibahasnya sama murid gitu. Jadi disepakati sama murid dan guru. Itu namanya konsekuensi. Yang kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kemudian yang ini restitusi. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi kalau restitusi ini murid menjadi bertanggung jawab karena dia sendiri yang mencarikan solusi. Yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Kalau itu jangka pendek, ini jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Jadi kalau dia sudah merasa dihargai oleh seorang guru karena solusinya diterima, jadi pasti anak itu akan merasa semangat untuk memecahkan masalah dia itu. Jadi dia menghormati dirinya dan orang lain. Terus yang keempat, teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Ya. Yang keempat, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Mudah-mudahan tadi, jadi dia akan merasa semangat untuk memperbaiki kesalahan. Sekarang konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada anaknya. Yang pertama, pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Restitusi bukan menebus kesalahan, namun restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi serta dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan dan fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini 5 posisi kontrol seorang guru yang tadi kita bahas sedikit-sedikit. Yang pertama sekarang penghukum, membuat merasa bersalah. Yang ketiga teman. Yang keempat pemantau. Yang kelima manajer. Menurut Diana Gossen dalam bukunya mengemukakan bahwa guru perlu
meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat? Memerdekakan dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian riset berdasarkan pada teori kontrol, Dr. William Glasser-Gossen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru atau orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Jadi ada 5 kontrol yang harus ibu bapak lakukan. Dari kelima posisi kontrol ini, dari penghukum, pembuat merasa bersalah, ibu bapak mau memilih mana? Mau memilih penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer? Dituliskan. Nanti diingat untuk di akhir, disimpan saja, ditulis di sana mau pilih yang mana, mau penghukum, pembuat merasa bersalah, atau teman, pemantau, dan manajer. Perbedaan hukuman dan konsekuensi, sesuatu yang menyakitkan, membuat anak sakit, anak membenci kedisiplinan. Ini menurut ini ya, hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, membuat anak sakit, fisik maupun hati. Jadi sakit itu bukan hanya fisik, tetapi di hati pun dia merasakan sakit untuk jangka waktu yang lama. Jadi mereka itu akan mengingat sampai dia usia mungkin sudah tua pun pasti mengingat, dan dia akan menceritakan kepada yang lainnya atau kepada cucu-cucunya. Selanjutnya, anak membenci kedisiplinan, paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri karena mereka tidak menghargai diri karena telah melakukan kesalahan. Konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi karena itu tadi ya sudah disepakati, membuat anak merasa tidak nyaman, itu kelemahannya. Jadi konsekuensi itu akan membuat anak tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Selanjutnya, anak menghargai disiplin, stimulus atau tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi pelaturan karena emang itu sudah mereka sepakati, otomatis mereka akan mematuhi pelaturan itu. Kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Ini menurut Diana Gossen. Nah, ini identitas gagal, tadi sudah identitas sukses, konsekuensi, dan restitusi. Sudah dijelaskan ya. Tapi kata ini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Hukuman udah dijelaskan, langsung aja Pak. Contohnya, kasus siswa sering datang terlambat. Hukumannya, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 15 menit. Guru terus marah dan menjadikan siswa takut. Itu hukumannya, Bapak Ibu. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasus siswa tidak menggunakan pakaian praktik saat lab atau bengkel. 1 menghukum, tolong patuhi aturan sekolah. Kamu jangan dulu masuk ke ruangan dan lari keliling lapangan. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Berapa kali Bapak bilang dan harus memberitahu kamu, Bapak sangat kecewa sekali sama kamu. Yang ketiga, sebagai teman, ayolah bro, yang tertib kalau berpakaian. Bolehlah, untuk kali ini kita tidak apa-apa. Bapak biarkan kamu salah. Yang keempat, pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya bila kamu langgar. Yang kelima, manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu apa? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaikinya? Posisi kontrol yang harus dimiliki seorang guru adalah posisi kontrol. Jangan sampai salah ya Bapak. Kontrol, pemantau, dan manajer. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menentukan solusi atau permasalahannya sendiri.
Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai kontrol bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif. Sekarang keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat. Jadi kalau membuat keyakinan kelas, Bapak Ibu jangan terlalu banyak supaya dipahami dan diingat oleh anak. Selanjutnya, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Satu, lebih abstrak kalau keyakinan kelas dari peraturan. Yang kedua, pertanyaan universal. Yang ketiga, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar dasar mudah diterapkan. Yang keempat, dibuat dalam bentuk positif. Yang kelima, semua warga dilibatkan. Lanjut. Sekarang segitiga restitusi. Segitiga restitusi mempunyai tahapan. Yang pertama, validasi tindakan. Yang kedua, itu ada di segitiga restitusi ini. Yang pertama, Pak lanjut. Menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Nah, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti menyelesaikan permasalahan ini. Bapak tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Bapak lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Yang tahap kedua, Pak. Kedua adalah validasi tindakannya. Pertama, kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu bisa saja melakukan yang paling buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Ketiga, apa yang penting bagi kamu. Keempat, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Yang kedua, yang terakhir, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Itu di tahapan kedua. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu yang seperti apa sih? Kamu ingin jadi seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Ini kasus ya, revisi singkat keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Pertama, ini keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Setuju atau betul apa salah, Ibu Bapak? Keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Kita lihat jawabannya. Lanjut. Keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Salah, karena beda ya, udah tadi dijelaskan. Peraturan kalau gini. Keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai keyakinan atau prinsip universal. Betul apa salah? Betul. Kita lihat jawabannya. Iya, betul Ibu. Keyakinan kelas berdasarkan nilai-nilai. Nah ini saya sudah melaksanakan membuat keyakinan kelas. Ini dokumen-dokumentasinya. Jadi yang pertama, guru memberi pemahaman dulu apa arti dari keyakinan kelas, tujuan kita melaksanakan keyakinan kelas apa di sana. Dan yang kedua, ini guru membagikan sticky note untuk diisi oleh siswa kita. Terus selanjutnya anak
menempelkan di membuat ide ya. Anak diberi kesempatan untuk membuat ide, terus selanjutnya anak menempelkan idenya itu di tempat yang sudah disediakan. Selanjutnya, terus guru mengubah kalimat negatif selanjutnya menjadi kalimat positif ya. Jadi keyakinan anak itu kan ide itu dia pasti bahasanya beraneka ragam. Jadi kita sebagai guru menuntun anak, membimbing anak untuk merubah menjadi kalimat negatif menjadi kalimat positif. Selanjutnya penandatanganan. Selanjutnya terakhir adalah penandatanganan kesepakatan yang telah kita buat. Jadi kalau ibu bapak belum mencantumkan, pastilah ada salah satu ibu bapak yang telah membuat keyakinan kelas. Kalau belum mencantumkan tanda tangan, bolehlah ditambah. Ya. Selanjutnya Pak, nah ini saya pada waktu itu memasangkan sukarelawan, saya mengajak siapa atau menyebutkan siapa saya yang sanggup untuk menempelkan keyakinan kelas kita. Selanjutnya, apa nilai kebajikan atau keyakinan yang ingin diangkat dari peraturan-peraturan berikut, Ibu Bapak? Yang pertama, menggunakan helm saat mengendarai motor. Nilai kebajikannya apa Pak Bu? Iya, keamanan ya, karena kita jadi itu termasuk apa? Peraturan atau keyakinan kita? Helm peraturan ya, karena udah menjadi aturan-peraturan dari pemerintah. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Nilai kebajikannya apa Pak Bu? Kebersihan, disiplin bisa, kesehatan bisa ya Bapak Ibu, karena sampah yang menumpuk akan mengakibatkan banyak penyakit. Dilarang menggunakan kata-kata kasar. Keyakinan kebajikannya apa Bu? Saling menghargai, saling menghormati ya. Selanjutnya ya, urutan tadi sudah dijelaskan, sudah Pak tadi dijelaskan. Nah ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Sebutkan Bapak Ibu. Yang pertama apa? Kesenangan. Yang kedua apa Pak? Cinta dan kasih sayang. Yang ketiga? Kebebasan. Yang keempat? Apa? Penguasaan. Yang kelima? Iya, bertahan hidup. Pintar Ibu Bapak, tepuk tangan. Kayaknya udah ngelahai ya. Tepuk semangat dulu Ibu Bapak. Tepuk semangat dang ding ding. Bisa belum? Tepuk semangat. Dang ding ding ding. Dong dong dong. Dang ding ding ding. Dong dong dong. Aha aha ma. Aha aha ngat. Aha aha semangat. Ya, alhamdulillah berarti Bapak Ibu masih semangat. Yang lanjut selanjutnya. Nah ini alhamdulillah saya juga sudah melaksanakan yang namanya apa Pak Bu? Segitiga restitusi. Iya, segitiga restitusi. Ini kasus Ajmi kelas 5. Kita melihat contoh dari segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Kita menyaksikan videonya. Tadi Ibu dengar laporan dari ketua kelas kami. Kenapa kesal nak? Oh begitu, ya wajarlah ya kamu marah jika Ibu ada di posisi kamu, itu pasti akan marah. Lalu apa yang kamu lakukan?
begitu. Pasti kamu melakukan itu ada alasan nggak? Apa? Ya, wajar kamu merasa marah dan tidak suka dengan orang tua. Kamu juga kalau itu sangat menghargai kamu yang tidak memukul raju. Sekarang coba Anda pikirkan tindakan marah sampai mau memukul raju itu apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Menurut kamu keyakinan apa yang dilanggar? Iya, betul. Menurut kamu saling menghormati antar keluarga itu penting atau tidak? Baik, kalau menurut kamu penting, keyakinan apa yang harus kita lakukan saat marah itu? Kamu bersedia nggak memperbaiki masalah ini? Apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Iya, tepat sekali yang tindakan kamu Ani. Tetap semangat belajarnya ya. Sekarang Ani boleh istirahat. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ani dari kelas 5. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Ibu Inai untuk dapat mengendalikan diri dari amarah karena perilaku teman sekelas saya. Saya harus lebih bersabar dan saling menghormati teman. Nah itu Bapak Ibu contoh restitusi. Dan jangan lupa umpan baliknya juga, apa perasaannya bagaimana terhadap segitiga restitusi. Lanjut. Nah ini dunia berkualitas. Satu, nilai kebajikan apa yang Anda rasakan. Yang kedua, sifat apa yang diinginkan dari diri Anda. Yang ketiga seharusnya. Apa yang bermakna dalam hidup Anda. Ditulis boleh. Ditulis ya Ibu. Jadi dunia berkualitas itu contohnya misalkan kenangan pas kita reuni misalnya foto-foto misalkan foto-foto kita disimpan di dunia berkualitas. Nilai-nilai kebajikannya apa? Nilai kebajikan apa yang Anda rasakan gitu ya. Yang kedua, sifat apa yang diinginkan dari diri Anda. Yang seharusnya yang ketiga, apa yang bermakna dalam hidup Anda. Ditulis. Nilai kebajikan apa yang Anda rasakan sekarang kepada Ibu Siti? Apa coba? Terima kasih atas kesempatannya Ibu. Mungkin nilai kebajikan yang saya rasakan saat ini adalah jujur. Jadi orang jujur itu tidak mudah ya. Namun dengan adanya kejujuran, pasti kehidupan kita akan lebih tenang. Kita itu sebagai guru adalah cerminan. Dengan menanamkan rasa jujur, mungkin siswa kita akan mengikuti kita. Mereka akan lebih jujur. Jujur itu jujur menghargai dirinya sendiri, jujur kepada orang lain, jujur kepada lingkungannya sendiri. Mungkin itu, Bu. Ya, terima kasih Ibu Bapak. Dioplos lagi Ibu Bapak. Bagus sekali ya. Nilai kebajikan Ibu Siti adalah jujur. Yang kedua, sifat apa yang diinginkan dari diri Anda? Siapa? Sifat misalnya apa contohnya? Bu Siti lagi, boleh? Sifat yang diinginkan dari diri saya adalah percaya diri. Ya. Nah, dengan percaya diri kita akan bisa mengekspresikan diri kita, dimana misalkan pada saat kita berada di situasi yang memang belum ada persiapan, dengan adanya percaya diri maka ide itu akan muncul tersendiri dalam diri kita. Dan untuk yang selanjutnya, apa makna dalam hidup kita? Nah, makna dalam hidup kita yaitu yang pertama adalah dalam diri yang harus kita makna dalam hidup kita itu yang pertama itu karir kita sendiri ya. Dimana yang bisa merubah diri kita sendiri adalah kita sendiri. Karena nasib tidak akan berubah jika kita tidak mau merubahnya. Mungkin itu saja, Bu. Iya, terima kasih ya Bu Siti. Ya, itu sifat apa yang diinginkan dari Bu Siti. Yang ketiga apa? Makna. Boleh ada yang lain?
makna dalam hidup Anda sekarang apa? Kalau saya kesehatan Pak Bu. Yang utama yang bermakna bagi saya adalah kesehatan. Selanjutnya Pak. Penutup. Oh, udah ke penutup aja ya Ibu. Dalam penutupan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, menggerakkan. Tapi sebelumnya yang tadi dituliskan yang ke pertama Pak, yang ke pertanyaan pemantik tadi belum dibahas. Yang pertama, sebagai refleksi ya, kita akan melaksanakan refleksi, membahas pertanyaan pemantik. Yang pertama tadi Bapak Ibu isi. Apakah hukum bisa mendisiplinkan anak? Apakah hukum bisa mendisiplinkan anak? Tadi sudah materinya apa? Bagaimana? Sudah setuju? Ya. Apakah hukum bisa mendisiplinkan anak? Tidak. Tidak setuju ya. Terus yang kedua, apakah hadiah bisa meningkatkan prestasi anak? Belum. Jangka pendek boleh saja kalau jangka pendek. Kalau jangka panjang mungkin kita juga tidak bisa ya. Yang ketiga, guru mampu memberikan solusi. Berarti yang memberi solusi itu siapa? Anak. Pintar. Yang jadi guru, yang anak yang memberikan solusi dan guru membantu. Ya, alhamdulillah sudah beres semuanya ya. Alhamdulillah sudah saya sampaikan. Mohon maaf bila ada banyak sekali lah kekurangannya karena mungkin itu kesalahan saya. Dikembalikan ke moderator, mungkin ada sesi tanya jawab. Terima kasih Ibu Inai Suminar, luar biasa sekali. Oprosnya Ibu Bapak. Luar biasa sekali ya. Di pendidikan guru penggerak ini mungkin menjadi inspirasi untuk yang belum mengikuti ya. Oke, terima kasih. Untuk mempersingkat waktu untuk acara yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Mungkin karena waktu kami akan membuka 2 pertanyaan. Dipersilakan kepada Bapak Ibu untuk bertanya jika ada yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bu, tentang keyakinan kelas. Untuk kelas yang saya pegang, saya memegang kelas 1. Saya ingin bertanya, jika di kelas 1 ingin membuat keyakinan kelas, kan kelas 1 belum bisa membaca, itu bagaimana caranya Bu? Terima kasih. Ya, terima kasih kembali Bu Mita. Karena beliau kelas 1 mungkin rasa kebingungan ya Bu ya. Karena kelas 1 kan belum bisa membaca. Jadi bisa saja Bu, kita melaksanakannya melalui gambar. Jadi kita menyiapkan gambar, menayangkan gambar. Misalnya di sebelah sini gambar nilai positif, dan di sini sebelah sininya misalkan nilai yang negatif. Misalnya di sini membuang sampah sembarangan, gambarnya ditampilkan. Di sini misalnya dengan gambar orang membuang sampah pada tempatnya. Jadi kita mempersilahkan anak memilih mana salah satu yang mereka pilih dari guru dari gambar yang guru tampilkan. Boleh kita banyak sekali menampilkan gambar-gambar itu. Keyakinan dari dia mana yang mau mereka pilih, misalnya yang mana saja. Terus setelahnya ditempel. Kita membahas, selanjutnya membahas kepada anak, menjelaskan, kalau gambar yang ini bagus apa tidak, misalnya yang sebelah itu yang negatif. Kalau yang ini, gambar yang ini bagus apa tidak, gitu. Jadi anak-anak pasti akan menjawab, bagus Bu yang sini,
atas kesepakatan mereka. Selanjutnya mereka menuangkan karena belum bisa tanda tangan ya. Jadi kalau anak kelas 1 bisa di stempel, dicap jari mereka, dia mencelupnya ke tinta, lanjut ke keyakinan kelas kita yang sudah kita buat. Kita dapat simpulkan segitiga restitusi sebagai cerminan kita untuk berkolaborasi, berdiskusi yang bertujuan untuk membuat peserta didik merasa aman dan bahagia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan segala rangkaian acara telah berjalan dengan sukses. Terima kasih untuk Bapak Ibu guru hebat yang telah bersedia mengikuti acara. Saya selaku moderator undur diri. Dan kita tutup acara ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.